suka kamuflase. Cak kangkung King Kong. Gimana? Mulai deh, keluar aslinya. Nggak apa-apa kan? Dina. Oh iya, sama Nggak tahu. Sorry terpaksa aku harus oper masalah sama lo ya. Suki. Soalnya pasti ada wartawan yang ngintilin gua. Lo harus mesra juga dong sama gua ya. Mesra yang seperti apa nih? Setelah nomor 4 atau nomor 7? Apa aja deh. Oke. Bete dong, lama-lama hasil lu kelihatan. Aduh, masalah lagi dong. Gua butuh banget nih. Oke. Orangnya mana sih? Ya pokoknya orangnya ada di sekitar kita deh. Pokoknya udah terus-terusan aja deh begini, udah nggak apa-apa ya. Ini juga udah. Mesra-mesra mulu dari tadi, makannya kapan? Makan lo mau mesra-mesra terus sih? Ya udah dong. Mas yakin Rio dan Dina baik-baik aja? Setahu saya begitu. Tapi ini mungkin yang saya nggak tahu. Wah, gawat. Kopi buat lo tuh, gue baik bikin lu kopi. Dina, Jadi, siapa itu tadi? hah? Martin temennya sama Dina? Sama dia itu, gue pergi semalam. Dengar, mulai detik ini, Papi larang kau dekat-dekat sama anak muda itu. Papi tak mau anak Papi itu pacaran sama pembawa penyakit macam itu. Kok papi nuduh dia bawa penyakit? Belum tahu kau rupanya. Orang macam dia itulah yang potensial untuk menularkan AIDS. Kenapa? Kenapa kau lihat-lihat Syamir? Om kau itu tak cerita. Papi yang mendengar kalian membicarakan soal si Martin itu semalam. Pokoknya kalau dia datang ke sini, Papi akan usir dia. Papi tak mau anak Papi jatuh ke dalam jebakannya. Pi, Dina cuma bantuin dia. Dan dia sama sekali nggak mau ngejebak Dina. Itulah salah satu keuntungannya menjadi orang yang sudah tua. Pengalaman. Kalau anak muda itu pikirannya cuma sejengkal. Tapi kalau orang tua sedepa, bahkan bisa lebih. Pi, Udah Dina, jangan ngeladeni papi kamu. Sana tidur. Sejak kapan pula kau dapat mandat jadi pengacara anakku? Gue bukan ngalamin Dina, tapi gue kesian sama lu. Lu mamerin kepicikan lu di depan anak lu. Gay, hombreng, bencong. Dia kan manusia semuanya yang perlu kita kesianin. Jangan kita lecehin dia. Alah, Mir. Anak saja pun kau tak punya. Jangan sok mau kasih kuliah aku lah. Mau kemana kau? Mau tidur? Kopi? Nih. Tenggak semuanya, udah minum semuanya kopi. Kalau lu masih mau belajar main catur sama gue, biar gue tidur lu bangunin. Kurang terima kasihnya lu. Itu saja marah kau. Suka kali ngambek kau itu. Bah, yang pahit kopi ini, Min. Mau pula ambil sendiri. Emang lu raja dilayani terus-terusan? Mati aja lah Rio. Masuk aja mas, dari kunci. Belum tidur? Belum. Mas Yoga mau tanya. Apa kamu sudah putus sama Dina? Enggak. Siapa yang bilang begitu sama Mas Yoga? Kamu jangan kaget ya. Tadi Mas Yoga sama Mbak Sinta
melihat Dina sedang makan malam bersama laki-laki. Dan bukan cuma itu. Mereka kelihatan mesra. Kejelasan apa lagi sih yang kamu tuntut dari aku, Rio? Aku udah pernah bilang sama kamu, Martin itu sahabat aku sejak di SMA dulu. Dan sampai sekarang, hubungan itu masih tetap sahabat. Tidak lebih dan tidak kurang. Iya. Tapi tadi malam Mas Yoga sama Mbak Sinta ngeliat kamu makan malam sama anak itu. Iya kan? Nggak ada yang baru kan? Kamu sendiri udah lihat aku pergi sama dia? Iya. Tapi kan saya nggak melihat kemesraan kalian seperti yang dilihat Mas Yoga sama Mbak Sinta. Itu cuma kemesraan persahabatan, Rio. Udah deh. Lebih baik kamu jujur. Bahwa apa yang kamu lakukan sekarang adalah sebuah balas dendam karena saya makan malam sama Nita. Iya kan? Kok kamu jadi norak gini sih? Din, saya sayang sama kamu. Saya nggak mau dong kehilangan kamu. Duduk dulu ya sayang. Duduk dulu. Saya mau bicara terus terang sama kamu. Tapi kamu janji sama saya kamu tidak akan cerita sama siapapun juga apa yang saya mau cerita ini. Gimana? Saya lihat kok Mas Yoga sama Mbak Sinta di restoran malam itu. Kamu perlu bukti. Saya tahu warna baju yang mereka pakai malam itu. Nggak perlu. Kamu to the point aja. Dia namanya Martin. Dia sahabat saya waktu di SMA dulu. Saya tahu kedekatan saya sama dia bikin kamu kesel. Dan memang seharusnya juga saya izin dulu sama kamu sebelum saya pergi sama dia. Ngapain sih kamu mendadak akrab lagi sama dia? Saya cuma mau bantu. Tahu nggak, Yo? Ada yang menguntit dia. Dan yang menguntit dia itu mau membuka rahasia yang bisa merusak nama baik keluarga itu, terutama bapaknya yang pejabat tinggi. Kamu tahu nggak satu hal? Apa? Saya tuh capek denger omongan kamu yang mutar-mutar terus. Udah deh, sekarang kamu bikin cerita pendek. Karena saya nggak mau mental saya dipermainkan seperti ini. Ya? Dia itu gay! Tahu nggak? Saya tuh sebenarnya geli banget, tau nggak sih waktu dia pegang tangan saya, cium pipi saya. Tapi gimana lagi, kita mesti nunjukin dan kita mesti kasih lihat ke semua orang kalau dia itu cowok tulen. Saya melakukan itu demi kemanusiaan dan persahabatan, sayang. Sorry. Maafin saya ya. Karena tadi saya cemburu. Terus terang saya juga memanfaatkan Martin supaya kamu cemburu. Habis masa depan saya sama kamu belum jelas sih. Oke. Sekarang saya akan buat segala sesuatunya jadi jelas. Masuk. Tehnya, Pak? Iya, terima kasih. Terima kasih. Saya sakit ya? Aduh, sakit nih. Aduh, kenceng banget lagi. Kita tinggal cari waktu yang tepat untuk bicara sama Bapak. Ya kan, Mas? Sikap kesetiakawanan Dina terhadap teman lamanya dengan tanpa melihat cara yang salah, serta risiko yang diambil, buat saya itu mempunyai arti tersendiri. Ya, karena sikap seperti itu sudah jarang di zaman sekarang ini. Ya, saya juga melihat kelebihan dari anak itu. Bangun.
apaan sih, Ma? Lagi asik-asik tidur juga. Sejak kapan kamu main judi, hah? Judi apaan, Ma? Jangan bohong kamu ya. Kamu kenal kan sama Gatot dan Parno? Mama kenal mereka dari mana, Ma? Mereka kesini mau menagih hutang sama kamu. Mereka membentak-bentak Mama, tahu? Dan mereka akan menghabisi nyawa kamu kalau hutang itu tidak dibayar. Berapa jumlah hutang kamu? Semuanya cuma 250 juta, Ma. 250 juta? Kamu habiskan begitu saja di meja judi? Ya, itu sih nggak sekaligus semuanya, Ma. Saya kan suka main judi. Ya, saya pikir suatu saat saya bisa menang, Ma. Otak kamu itu ditaruh di mana sih? Dalam kondisi kita seperti sekarang ini, dari mana kita bisa dapatkan uang sebanyak itu? Apa kamu tidak sadar? Kalau hidup kita ini sudah dijatah sama Tommy. Dan Tommy tidak akan pernah membantu sesen pun pada kita. Ma, kalau Mama memang sayang sama saya, kasihkan saja sebagian perhiasan yang kita ambil dari Tommy, Ma. Apa? Kasihkan perhiasan? Mama harus mengorbankan masa depan kita untuk membayar hutang judi kamu, begitu? Brengsek kamu ya. Kalau Mama memang lebih sayang sama perhiasan daripada sayang sama saya akan menghadapi mereka. Terserah mereka mau ngapain saya, Ma. Anak setan. Turun. Hai, mana uangnya? Saya minta waktu. Bos sudah ngasih perintah tegas. Kalau lo ini hari gak bayar, lo ikut kami. Lo tahu artinya kan? Iya. Bawa dia. Beres. Oh. Tunggu. Lepaskan anak saya. Ambil. Lepaskan dia. Habis harta untuk masa depan kita. Berani kamu main judi lagi? Siap-siap kamu mati di tangan mereka. Mama kenapa? Kepala Mama sakit. Tinggal aja, Bi. Biar saya yang pijat. Tadi pagi waktu saya pergi, kelihatannya Mama nggak apa-apa. Sekarang juga seharusnya nggak apa-apa. Kalau bukan karena si Pangki. Pangki kenapa, Ma? Anak yang tidak tahu diri itu ternyata bergaul dengan para penjudi. Tadi 2 bajingan datang ke sini dan mengancam akan membunuh Pangki kalau tidak segera membayar hutang judinya.
langsung tensi mama naik. Dan inilah akibatnya. Mama bingung. Dari mana Mama bisa mendapatkan uang untuk membayar keselamatan nyawa Pangki? Memang hutangnya berapa, Ma? Cukup banyak. Sekarang saya cuma punya simpanan 10 juta, Ma. Brengsek. 10 juta mana cukup. Uang segitu mungkin tidak cukup, Ma. Tapi cuma segitu yang bisa saya kasihkan saat ini. Terus saya mau minta tolong, Mama jangan bilang sama Mas Tommy ya. Uang segitu memang tidak cukup. Tapi bagaimanapun, terima kasih ya atas kebaikan hati kamu. Nanti kalau saya punya uang lagi, pasti saya tambahkan, Ma. Sekarang saya ambil uangnya dulu ya, Ma. Sebelum Mas Tommy pulang. Oh, alangkah bahagianya hidup Mama ini kalau Mama punya anak seperti kamu, Dea. Loh, saya kan anak Mama juga. Saya akan berusaha semampu saya untuk membantu Mama. Sebentar ya, Ma. Gue masih inget sama saudara tiri lu itu. Yang namanya Tommy kan? Emangnya lu mau apain dia? Gua mau nyingkirin dia. Masalahnya gini, Zal. Selama dia masih hidup, gua sama keluarga gua nggak bakalan bisa nikmatin perusahaan warisan almarhum bapaknya. Laki-laki yang kawin sama nyokap gua. Emangnya lu udah punya rencana yang mateng? Ya makanya gua kesini. Kapan maunya lu dia diberesin? Kalau bisa, lu beresin dia malam ini. Kebetulan mereka berdua pergi ke disco. Nah, mungkin aja lu punya ide. Kalau berhasil, gue dapat apaan? Kalau berhasil, lu boleh minta apa aja yang lu mau. Selagi permintaan lu masih masuk akal. Oke? Oke. Deal. Sebentar lagi mereka pasti akan keluar. Kayaknya gue pikir lebih bagus gue nunggu di rumah deh. Gue takut nanti ada yang curiga sama gue. Lu tunggu aja di rumah, di dekat telepon lu. Ntar gue kabarin. Oke. Gue tunggu kabar lu ya. Oke. Bener lo? Cabut dulu ya. Yuk. Tenang, tenang lu. Pokoknya begitu mobil mereka cabut, lu bisa keluar. Kapan-kapan kita benar-benar pergi bareng. Gak cuma ketemu kebetulan seperti sekarang. Ya. Yaudah kita duluan pulang ya. Oke, malam. Oke, bye. Dah. Mas Tio, sekali lagi terima kasih atas dukungannya meminjamkan Dina kepada saya. Dia mau minjamkan. Kayaknya udah itu deh. Udah diatur sama di atas sampai kita kebetulan di sini. Ya, Terima kasih. kayaknya udah bosen tuh orang ngikutin lo. Ya, semakin cepat dia bosan kan akan semakin baik. Ya kan, sayang? Ya, kita pergi. Ya. Yuk.
Apa? Di rumah sakit mana? Iya. Saya segera kesana. Terima kasih. Dia sama Tommy kecelakaan. Dokter belum bisa ngasih penjelasan, Mas. Bagaimana kejadiannya? Mobil kami konvoy lewat jalan layang. Mobil Mas Tommy sama Mbak Dea paling depan. Mobil saya di tengah-tengah dan mobil Martin paling belakang. Tahu-tahu mobil di depannya Mas Tommy seperti oleng dan kehilangan kendali. Mas Tommy berusaha menghindar, dia banting setir tapi ternyata dia nabrak pagar pembatas. Dan akhirnya mobilnya jatuh ke bawah. Mobilnya kabur, Mas. Jadi kita panik. Kita udah nggak sempet mikirin mobil itu lagi. Kita buru-buru muter cari jalan ke bawah. Iya, untungnya Martin nggak terlalu panik. Dia yang berinisiatif untuk mengeluarkan Mas Tommy dan Mbak Dea dari mobilnya yang terbalik, Mas. Terima kasih, Martin. Ya, Mas. Saya sangat menyesal karena saya tidak sempat melihat nomor plat mobil itu. Pengendara mobil itu bisa kabur dari kita. Tapi dia nggak bisa bersembunyi dari Allah. Karena Allah nggak pernah tidur. Mas pulang aja dulu. Kabarin Bapak, Ibu, sama Mbak Sinta tentang keadaannya Mas Tommy sama Mbak Dea. Biar saya yang di sini. Saya tidak akan cerita sama Ibu dan Bapak tentang hal ini. Diperlukan orang yang mampu bersikap tenang untuk menyampaikan berita yang bisa membuat shock. Karena ketenangan dalam penyampaian bisa mengurangi goncangan perasaan Ibu dan Bapak. Yang bisa melakukan ini cuma Sinta. Dan sebaiknya diceritakan besok pagi. Martin, tolong antarin Dina pulang ya. Kasihan, papanya pasti udah kelamaan nunggu. Tommy, Mas. Tidak apa-apa, Bu. Keadaannya tidak parah. Dia hanya shock saja. Kok dia ada di sini, Bu? Kamu kecelakaan, sayang. Mas Tommy mana? Mas Tommy mana, Bu? Gimana keadaannya? Pak. Dia selamat. Sekarang sedang ditunggui Yoga, Sinta, dan Pinky. Mama Dora sama Pangki baru saja dari sana. Mereka sekarang sedang menunggu giliran untuk mencenguk kamu. Mbak, maaf. Anda jangan terlalu banyak bergerak. Anda pingsan lebih dari 48 jam. Allah memiliki banyak cara untuk menguji iman kita, sayang. Dan hanya mereka-mereka saja yang melewati ujian ini dengan takwa akan mendapatkan berkahnya. Bapak, Ibu, dan Rio mau gantian ya jenguk Tommy. Istirahat ya, sayang. Saya tinggal dulu ya, Mbak ya.
Allah yang Maha Pelindung, karuniailah keluarga kami dengan ketabahan. Dengan segala kerendahan hati hamba mohon, janganlah berikan dia cobaan di luar batas kemampuannya. Ya Allah, janganlah dosa-dosa hamba menjadi penyebab musibah yang menimpa anak hamba dan suaminya. Ya Allah, tempat hamba meminta dan berlindung, hanya Engkau yang dapat membuat kesusahan itu menjadi mudah. Dan hanya dengan izin-Mu ya Allah, penyakit itu dapat sembuh. Ya Allah yang Maha Pengasih, kabulkanlah doa-doa hamba. Amin. Amin ya Rabbi. Begitu saya tidak melihat ibu di kamar, saya sudah menduga ibu pasti ada di sini. Saya juga mau sholat tahajud, memanjatkan doa untuk anak dan menantu kita. Bagaimana perkembangan kondisi Tomio? Masih belum sadar. Mbak Sinta nungguin di sana. Terus dokter bilang apa? Kemungkinan besar tulang belakangnya mengalami kerusakan yang cukup berat. Kalau perkiraan itu benar, dia akan mengalami kelumpuhan selama sisa hidupnya. Dokter bilang hanya keajaiban yang diberikan Allah yang membuat dia masih hidup walaupun belum sadar. Kenapa ibu nggak mau terus terang sama saya soal Mas Tommy? Saya tabah, Bu. Saya akan berusaha tegar menghadapi kenyataan. Tapi tolong, jangan siksa saya dengan pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Sudah berhari-hari Mas Tommy terbaring di sana. Dan masih juga belum sadar. Ada pendarahan di otaknya. Dokter akan mengoperasi otaknya untuk mengeluarkan darah itu. Kalau pendarahannya sudah berhenti, baru bisa dilihat apakah otaknya masih bisa mengirim signal ke bagian tubuhnya yang lain. Lalu apa Mas Tommy bisa kembali seperti semula, Bu? Hanya Allah yang Maha Tahu. Dan Allah tidak akan berpaling dari umatnya yang takwa dalam doa. Kenapa sih kamu jadi begini? Mama kan sudah bilang sama kamu, Tommy itu kena musibah karena dia kualat. Dia sudah mempersulit kehidupan kita. Makanya dia sekarang kena hukum karma. Dia nggak mempersulit kehidupan kita, Mah. Justru kita yang mempersulit dia. Mama heran sama kamu. Kalau Mama lihat,
Kamu sudah mulai berpihak pada Tommy dan Dea. Mereka itu jahat sama kita. Tadinya sih saya percaya sama Mama. Tapi setelah saya rasakan, apa yang dilakukan Tommy nggak salah. Kalau saya jadi dia, saya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Ma, kalau dia emang jahat, dia udah dari dulu usir kita dari rumah ini. Sejak kapan pikiran kamu jadi rusak begini? Hah? Saya masih waras, Ma. Sikap Dea selama ini justru membuat saya jadi sadar akan arti kebaikan. Ya, istilahnya racun yang kita kasih sama dia justru selalu dibalas dengan susu dan madu. Bayangin aja, Ma. Saya jadi malu ngelihat sikap Mama sama Pangki yang justru seneng banget ngeliat Tommy dapat musibah. Ya jelas senang banget dong. Begitu dia mati, saya akan duduk di kursi empuk direktur. Kalau cuma sekedar duduk di kursi empuk direktur, itu sih gampang. Tapi gua kasih tau ke lo ya, lo tuh nggak akan sanggup ngejalin perusahaan. Tau nggak lo? Jangan lecehin gue, Non. Nanti juga lu akan tahu sendiri siapa sebenarnya Pangki ini. Alah, gak usah nanti. Sekarang juga gue udah tahu siapa lo. Nih, taruhan leher gue. Kalau lo jadi direktur, perusahaan yang dibangun almarhum Papa dan sekarang udah dikembangkan jadi besar gini sama Tommy akan hancur berantakan. Ma, sebenarnya si Pinky ini saudara kandungnya saya, apa saudara kandungnya si Tommy yang lagi sekarat itu sih? Dari rumah sakit, itu gayanya jadi aneh kayak begini, Ma. Aneh tau gak lo? Ma, saya merasa wajib mengingatkan Mama. Nasib kita akan hancur kalau kita serahkan kehidupan kita sama si Pangki. Sejak kapan sih, Ma, ada orang yang bisa menyandarkan hidupnya sama penjudi? Terus terang, Ma, saya jadi curiga. Jangan-jangan si Pangki ada sangkut pautnya dengan kecelakaan ini. Lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ma, Mama percaya sama anak idiot itu? Iya. Tapi sayangnya kamu lebih idiot daripada dia. Kalau memang kamu sudah nekat mau membunuh Tommy, kenapa masih menyisakan nyawanya? Dokter hanya bisa menduga-duga, Bu. Tapi tidak bisa memastikan bagaimana sebetulnya keadaan Tommy. Kemarin analisanya lain, hari ini lain lagi. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan apa, sayang? Bu, ada kemungkinan Tommy bisa meninggal dalam komanya. Kalaupun dia bisa hidup, dia akan cacat, Ibu. Kasihan sekali deh ya, Ibu. Dia baru saja menikah. Seharusnya dia masih menikmati suasana bulan madu dengan Tommy. Tapi musibah ini, Ibu, merenggut semua kebahagiaan yang baru saja dia rasakan. Biasanya kamu tabah. Lebih tabah dari suamimu. Kamu adalah panutan Dea dan Rio. Ibu minta kamu tetap tegar. Kalau kamu goyah, Shinta, mereka akan kehilangan semangat. Lebih baik kita berdoa. Kadang Tuhan memberikan jawaban dengan keajaiban. Allah Maha Pengasih akan memberikan yang terbaik. Iya, kita doakan saja. Ya Allah, hamba mengetuk pintumu dengan doa.
Hamba seperti mendengar bisikan bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan bagi suami hamba. Ya Allah, sebagian hati hamba meragukan bisikan itu, tapi sebagian lagi mengharapkan kebenarannya. Ya Allah, jangan goyahkan iman hamba. Jangan biarkan keraguan menguasai hamba dalam cobaan ini. Amin. Jangan tinggalkan saya, Mas Tommy. Berdoalah. Dalam keheningan alam tidak sadar kamu. Supaya Mas bisa kembali lagi ke sini. Ya Allah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.